Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfatusani dengan NIM C1B020062 dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai manajemen piutang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen piutang, yang kedua manfaat dan tujuan manajemen piutang, yang ketiga ruang lingkup manajemen piutang, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, mengenai definisi manajemen piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan pada tempo 30 sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Kemudian, piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Yang selanjutnya mengenai penggolongan piutang dan umur piutang. Yang pertama ada piutang lancar. Piutang lancar merupakan piutang yang diharapkan tertagihnya dalam 1 tahun atau siklus usaha normal. Kemudian yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar merupakan tagihan atau piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga, piutang yang dihapus. Piutang yang dihapus merupakan tagihan yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan pelanggan mengalami kerugian atau bangkrut, sehingga tidak tertagih. Yang terakhir yaitu piutang dicadangkan. Merupakan tagihan yang disisihkan sebelumnya untuk menghindari piutang yang tertagih. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat manajemen piutang. Manfaat pengelolaan piutang dalam usaha atau bisnis yaitu yang pertama meningkatkan profit. Dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik, maka piutang pun dapat ditagih serta diterima perusahaan. Piutang yang tertagih akan terkonversi sebagai kas, yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. Manfaat yang kedua yaitu membantu mengurangi risiko kecurangan. Dengan pengelolaan piutang yang baik, maka risiko kecurangan yang terjadi dalam penjualan juga bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, dapat membantu menghadapi persaingan bisnis. Penjualan secara kredit merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan laba. Dengan menerapkan penjualan kredit, pangsa pasar dapat dijangkau semakin luas. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen piutang. Tujuan dari manajemen piutang yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih dan diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Selain itu, tujuan perusahaan menanamkan modal atau dananya pada piutang yaitu untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, serta untuk menghadapi persaingan. Kemudian mengenai ruang lingkup manajemen piutang. Menurut Warren, Reeve, dan Fish mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lainnya. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun,
maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama ada faktor volume penjualan kredit, di mana semakin besar volume penjualan kredit, maka semakin besar pula investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran atau termin. Semakin besar kredit, maka semakin besar pula investasinya. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit, di mana semakin tinggi batas waktu yang diberikan kepada pelanggan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Yang keempat, ada kebijakan pengumpulan piutang, di mana piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector, di mana lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan membayar dari para langganan, di mana apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Maka demikianlah penjelasan mengenai manajemen piutang dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.